Yesus, nama di atas segala nama. Haleluya Yesus. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau tunduk Tuhan. Pakai kami untuk menjadi alat-Mu. Pakai kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang setia dan patuh akan Engkau Tuhan. Karena kami memiliki Allah yang besar. Terima kasih Tuhan, Kau selalu ada buat kami. Terima kasih Yesus. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu.
inilah pengakuan dari kami. Amin. Ya Yesus. Aku punya Tuhan yang amin. Yesus, Kau besar, Kau besar Tuhan. Haleluya Yesus. Sebab percaya kuasanya, ku terima sekarang kebenaran. Aku punya Tuhan yang besar, yang Kau berjanji dan sanggup menggenapi imanku berserah, percaya kuasanya. Terima sekarang kemenangannya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Bapa di dalam surga, kami Haleluya bersyukur kepadamu Bapa. Yesus. Kembali kami pada hari ini Tuhan, Haleluya. datang untuk beribadah kepadamu. Terima kasih Bapa yang baik, untuk segala pemeliharaan Tuhan sampai hari ini. Hanya oleh kasih karunia-Mu Bapa, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Terlebih Tuhan, kami bersyukur untuk karya salib-Mu bagi kami, pengampunan dosa, keselamatan jiwa kami, bahkan hidup kekal bagi setiap kami yang percaya kepadamu Tuhan. Membawa sidang jemaat-Mu yang bersama-sama berbakti kepadamu Bapa. Urapi setiap kami Bapa, untuk kami boleh menerima kebenaran firman-Mu. Ada setiap tujuan Tuhan yang akan terjadi bagi kami, bagi setiap anak-anak-Mu yang percaya kepadamu Tuhan, bahwa iman kami terus bertumbuh kepadamu, sampai kami boleh melihat kemuliaan-Mu dinyatakan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Turunlah hikmat atas hamba-Mu Amin. dalam pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini, supaya setiap benih firman-Nya ditaburkan, membawa hidup kami anak-anak-Mu, hidup yang tertib, hidup yang tidak sembrono. Ya. Walaupun kami percaya penyertaan Tuhan selalu ada bagi kami, bahwa kami terus Tuhan hidup takut akan Engkau. Kiranya arah Roh Kudus menolong setiap kami semua Amin. mengerti akan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Tuhan Yesus baik buat kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara, kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada pagi ini, semua karena kemurahan Tuhan. Puji Tuhan, saya mengajak kita untuk membuka kitab Keluaran, pasal yang ke-17, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-13. Ya, Keluaran 17 ayat 8 sampai ayat 13, ayat firman Allah yang tidak asing buat kita. Kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Ayat 8. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Filistin di Rafidim.
Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita. Lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Ya, Bapak Ibu Saudara, ayat-ayat atau kisah firman Tuhan yang tidak asing buat kita. Ayat itu mencatat tentang peperangan antara Israel melawan Amalek. Saudara-saudara, menghadapi musuh yang besar, musuh yang berat, menghadapi peperangan yang serius ini, saudara-saudara, lihatlah apa yang Musa lakukan. Ayat itu berkata, Musa mengangkat kedua tangannya dengan tongkat di tangannya, tongkat Allah. Saudara-saudara, itulah sebabnya kita tahu kenapa doa berkat pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan pakai kedua tangannya, saudara-saudara, ya. Dan lihatlah, inilah yang dilakukan oleh Musa. Dia mengangkat kedua tangannya sembari pegang tongkat Allah. Ini sesuatu yang aneh, sesuatu yang lucu, sesuatu yang enggak masuk akal. Ini bukan sedang lagi senam atau sedang olahraga, saudara-saudara, ini lagi perang. Saudara bisa bayangkan bahwa orang-orang Amalek yang sempat melihat Musa dengan kedua tangan terangkat sambil megang tongkat Allah ini, barangkali ada yang tertawa. Saudara-saudara, barangkali ada yang mengolok-olok atau mungkin dalam hati, apalagi bukan anak Tuhan, dia tertawain pemimpin ini. Dia sedang tertawain pemimpin rohani ini. Saudara-saudara, diam-diam dalam hati saudara-saudara, karena tidak takut Tuhan, sebab orang Amalek kan orang-orang yang tidak percaya. Mereka coba remehkan Musa. Atau barangkali orang-orang Israel sendiri, saudara-saudara, ada yang tertawa, ada yang senyum kecut melihat Musa mengangkat kedua tangannya. Saudara-saudara, jadi aneh, ini lagi perang. Ini bukan lagi main-main. Saudara-saudara, apa yang Musa lakukan sesuatu yang sama sekali lucu, yang nggak masuk akal. Saudara-saudara, apa hubungannya peperangan dengan mengangkat kedua tangan? Apalagi apa hubungannya mengangkat kedua tangannya itu sudah dengan kemenangan yang diinginkan oleh bangsanya. Saya mengingat 2 Raja-Raja pasal 18 ayat 19 dan 20. Ayat itu berkata begini, lalu berkatalah juru minuman agung kepada mereka, baiklah katakan kepada Hizkia, beginilah kata Raja Agung, Raja Asyur, raja yang tidak terkalahkan, raja yang bengis waktu itu. Begini, kepercayaan macam apakah yang kau pegang ini? Kau kira bahwa hanya ucapan bibir saja dapat merupakan siasat, dapat merupakan strategi,
dan kekuatan untuk perang. Sekarang kepada siapa engkau berharap, maka engkau memberontak terhadap aku. Saudara-saudara, ini pengalaman yang sama terjadi di zaman Raja Hizkia. Dia berkata kepada rakyatnya, hadapi musuh Asyur. Tapi dia berkata-kata sendiri sama Tuhan. Jangan lawan, jangan pakai tenaga, jangan pakai kekuatan sendiri. Saudara-saudara, jadi waktu mereka mau perang, lihat orang-orang Israel barangkali dalam hati atau sempat bilang, Tuhan engkau pembelaku, Tuhan engkau berperang ganti aku, Tuhan engkau panglima perangku. Saudara-saudara, banyak orang-orang berkata, Tuhan engkau jawaban, engkau penyelesaian, engkau pertolongan, macam-macam. Melihat ini, juru minuman agung sudah berkata, kepercayaan model apa ini? Mau perang atau mau puisi? Mau perang atau mau baca deklamasi? Tuhan, engkaulah panji-panjiku. Ditertawakan, saudara-saudara. Mereka jadi bahan olok-olokan. Mau perang, nggak angkat senjata, tapi mereka cuma ucapan bibir. Dan ini bicara tentang berdoa. Saudara-saudara, tapi saya bersyukur karena ada Harun dan Hur paling tidak. Saudara-saudara yang dewasa rohani. Yang matang di dalam Tuhan. Seperti jemaat GBDI Jajak. Amin. Saudara-saudara lihat pemimpinnya, saudara-saudara ngerti visi dari Tuhan turun ke kepala, namanya Musa. Saudara-saudara, mereka tidak berkata Musa, ini apa-apaan Musa. Karuan maju perang, ayo bareng-bareng. Ayo angkat senjata bareng. Tapi saudara-saudara, dua orang ini cuma mau topang ini Musa. Mereka ngerti persis Tuhan sudah bicara nih sama pemimpin rohani ini. Ini nggak salah. Bagian mereka saudara-saudara mau topang tangan Musa kanan dan kiri. Tidak ada juga yang menggandoli ben turun tangannya saudara-saudara. Tidak ada yang melemahkan Musa dengan kata-kata ya apalagi lah Musa ini aneh, ini perang Musa. Ini bukan lagi main-main. Tetapi saudara-saudara, lihatlah. Tuhan bekerja. Ya, jadi pertanyaannya, apakah ada hubungan? Orang bilang ada korelasi antara mengangkat kedua tangan dengan tongkat Allah di tangan Musa. Dengan kemenangan waktu perang. Adakah hubungan antara ucapan bibir dengan siasat dan strategi untuk maju perang, untuk jadi kuat dalam peperangan. Saudara-saudara, itulah pertanyaannya. Apakah ada hubungan? Ada, Bapak Ibu Saudara. Ada hubungan yang sangat-sangat penting. Antara perkara-perkara yang rohani dengan yang jasmani, demikian juga sebaliknya. Terbukti apa? Kita membaca waktu Musa mengangkat tangan. Kuatlah Israel, menang dia. Tapi kalau turun, sudah dia kalah. Nah, itulah sebabnya Harun dan Hur coba topang. Dan saya salut, maksud saya salut lihat dua orang ini saudara-saudara. Yang tanpa disuruh, tanpa didorong-dorong, tanpa dipaksa-paksa. Saudara-saudara mereka punya inisiatif cerdas untuk cari batu sehingga Musa duduk dan tangannya topang. Ini segenap hati sungguh-sungguh saudara-saudara. Mengapa demikian? Sebab ayat tadi berkata tangan itu enggak bergerak sampai matahari terbenam. Dan saudara-saudara, ini penting bagi kita untuk tahu bahwa ada hubungan apa yang Musa lakukan dengan mengangkat tangan.
dengan kemenangan yang mereka alami. Saudara-saudara, saya ingin mengajak untuk tahu bahwa setelah saat matahari terbenam, di mana tidak boleh perang waktu itu, hukum perang harus berhenti. Israel sudah menyelesaikan masalah. Jadi ada hubungan mengangkat tangan dalam artian perkara-perkara rohani yang ditertawakan, yang dianggap bodoh oleh dunia ini, saudara-saudara, dengan menghadapi persoalan yang ada. Sekali lagi, ada hubungan yang sangat penting antara perkara-perkara rohani yang Musa lakukan dengan mengangkat tangan kepada Allah, dengan masalah-masalah yang ia hadapi. Ada. Itu yang mendatangkan pertolongan Tuhan bagi kita semua. Amin. Saya mengajak kita untuk membaca Samuel 7 ayat 2. Ayat itu berkata begini, sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama. Jangan lupa, cukup lama, yakni 20 tahun. Dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Saudara-saudara, orang-orang remehkan tabut Tuhan. Cuma sebuah peti. Saudara-saudara, yang di dalamnya ada tongkat Musa, tongkat Harun, bokor berisi mana. Saudara-saudara, dan tongkat Harun tongkat Harun yang berbunga dan berbuah dan seterusnya, dan ada mana di dalamnya. Apa-apaan ini? Mereka menganggap gak penting. Tapi saudara-saudara, lihatlah, pada saat mereka meremehkan perkara yang rohani ini. Saya berkata tabut Tuhan ini rohani, seperti orang mengangkat tangan kepada Tuhan. Itu rohani, saudara-saudara. Demikian juga tabut Tuhan, lambang Tuhan hadir, ini rohani. Dan karena mereka tidak mengindahkan yang namanya tabut Tuhan, saudara-saudara, 20 tahun lamanya mereka kehilangan Tuhan. Mereka tidak merasakan hadiratnya Tuhan, mereka nggak merasakan penyertaan Tuhan, mereka nggak merasakan pembelaannya Tuhan. Mereka mengeluh, ngomel. Gak ada orang diberkati, saudara-saudara, yang mengeluh kecuali diberkati dengan pohon jambu, buahnya ngerawatnya angel seperti kojam. Tapi pada umumnya, saudara-saudara, orang diberkati gak ada yang ngeluh. Orang pasti senang diberkati, dan jemaat GBD Jajak diberkati Tuhan, bisa berkata amin. Senang. Ditolong Tuhan, senang. Kalau sesuatu terjadi, ada orang-orang yang mengeluh, berarti yang buruk yang terjadi. Bukan berkat, bukan pertolongan, bukan hal baik, bukan mujizat, bukan jalan keluar. Saudara-saudara, mereka mengeluh 20 tahun lamanya sebab tabut Tuhan ada di Kiryat Yearim. Belum lagi nanti di zaman Saul 40 tahun lamanya. Saudara-saudara, Saul tidak mengindahkan tabut Tuhan yang adalah lambang Tuhan hadir. Itulah sebabnya perjanjian Tuhan hilang bagi Saul. Saudara-saudara, Saul mengalami keadaan buruk sepanjang pemerintahannya. Tetapi coba kita lihat 2 Samuel 6 ayat 11 dan 12. 3 bulan saja lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Saudara-saudara, siapa bilang gak penting? Gak ada hubungannya antara mengangkat tangan, tabut Tuhan, yang kelihatannya perkara-perkara
rohani ini saudara-saudara, dengan kehidupan kita siapa bilang? Kalau angkat tangan menang, turun tangan kalah, dan itu fakta. Lalu kalau ada tabut Tuhan, saudara-saudara, rumah Obed Edom diberkati Tuhan. Obed Edom diberkati, seisi rumahnya diberkati. Saudara-saudara, Obed Edom pandang ini penting. Itulah sebabnya dia jaga baik tabut Tuhan, lambang Tuhan hadir. Dia kasih tahu istri, anak-anak, menantu, cucu, dan lain sebagainya. Bahkan karyawan-karyawan hormati tabut Tuhan, lambang Tuhan hadir ini. Hormati. Dan saudara, mereka diberkati Tuhan. Beda dengan waktu di Kiryat Yearim. Jadi perkara-perkara rohani ada hubungannya dengan perkara-perkara jasmani. Mau perang kok angkat dua tangan. Mau perang kok cuma mengucapkan kata-kata tok. Bagi dunia ini ditertawakan. Tapi saudara-saudara, Musa tetap mengangkat tangan. Obed Edom tetap hargai adanya tabut Tuhan. Dan itu yang mendatangkan perkara-perkara heran. Saya mengajak lagi membaca Hagai 1 ayat 9. Ayat itu berkata begini, kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan. Sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Saudara-saudara, di zaman Nabi Hagai, anak-anak Tuhan mengalami keadaan sukar. Mereka tabur banyak, bawa pulang sedikit. Katanya tabur banyak, bawa pulang banyak. Tuai besar. Tapi sekarang tabur banyak, bawa pulang sedikit. Bawa sesuatu pulang ke rumah, sampai di rumah bocor. Bocor, nggak tahu kemana ini, nggak pernah ngelumpuk. Saudara-saudara, mereka gak ngerti bahwa mereka sedang melalaikan rumah Tuhan. Mereka biarkan rumah Tuhan tinggal reruntuhan. Mereka gak punya hati. Rumah Tuhan kok reruntuhan. Rumah Tuhan kok ambruk. Saudara-saudara, mereka cukup puas dengan tembok sekeliling mereka. Tapi mereka pikir masa bodoh lah. Terserahlah. Yang penting rumahku dipapani baik-baik. Mereka, saudara-saudara, tertawakan barangkali. Atau tidak mau tahu dengan rumah Tuhan. Tapi inilah yang terjadi. Bahwa perkara-perkara rohani tetap ada hubungan yang sangat penting dengan perkara-perkara jasmani. Mereka tidak pedulikan rumah Tuhan. Saudara-saudara, ya itulah yang terjadi. Itu yang terjadi. Allah kirim hama, Allah kirim kekeringan, dan manusia mereka tidak sadar. Tapi coba lihat Hagai 2 ayat 19 dan 20. Perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya. Mulai dari hari yang ke-24 bulan ke-9. Mulai dari hari diletakkannya dasar bait Tuhan. Perhatikanlah, ayo perhatikanlah. Apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung? Dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah? Mulai dari hari ini, aku akan memberi berkat. Bisa berkata amin? Saudara-saudara lihat, waktu mereka biarkan rumah Tuhan tinggal reruntuhan, mereka masa bodoh. Mereka pikir itu tugas imam-imam. Itu tugas orang-orang Lewi. Gak ada urusannya. Pokoknya gereja berdiri, kami masuk beribadah di dalamnya. Masa bodoh. Tapi saudara-saudara, mereka berpakaian rangkap. Tapi mereka sakit. Mereka makan tapi gak pernah kenyang, gak pernah puas. Kurang.
Saudara-saudara, tetapi waktu Tuhan lewat Nabi Hagai ngajak bangun rumah Tuhan yang tinggal reruntuhan itu, firman Tuhan berkata, perhatikan. Ayo perhatikan sekarang. Waktu batu dasar diletakkan. Waktu kamu mulai punya niat, rumah Tuhan gak boleh reruntuhan. Pertama taruh batu pertama, lihatlah. Semua pohon akan menghasilkan. Dan Tuhan janji mulai hari ini, hari diletakkannya batu pertama. Hari di mana mereka mulai menghargai perkara rohani. Hari di mana mereka mulai ingat Tuhan juga punya kepentingan. Mulai hari itu, aku akan memberi berkat. Jadi lagi-lagi saya berkata, saudara-saudara, ada hubungannya. Yosua 23 ayat 14 berkata begini, maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana, sebab itu insaflah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya telah digenapi bagimu, tidak ada satu pun yang tidak dipenuhi. Amin. Saudara-saudara, Yosua pimpin generasi baru. Ini generasi Yosua yang seperti pemimpinnya, taat sama Tuhan, nurut sama Tuhan. Saudara-saudara, mereka ikut pimpinan Yosua, bahkan mereka sampai ke tanah Kanaan. Saudara-saudara, mereka menikmati perjanjian Tuhan di Kanaan. Lalu saudara-saudara, Yosua berkata, semua yang telah Tuhan janjikan, dari semua yang baik yang Tuhan janjikan, tidak ada satu pun yang tidak Tuhan penuhi. Semuanya dipenuhi karena kalian nurut, karena kalian hormat sama Tuhan, karena kalian jaga hati, jaga sikap, jaga hidup terus berkenan, sehingga kalian sampai di Kanaan. Saudara-saudara, jadi tidak ada seorang pun di antara mereka bertanya-tanya sama Tuhan. Tuhan, katanya Engkau Allah yang gak pernah menyesal dengan janjimu. Apa yang Engkau katakan, Engkau genapi. Tapi sekarang Tuhan, Engkau tidak genapi. Tidak ada satu pun di antara mereka yang bertanya, Tuhan kenapa janjimu ya dan amin tidak pernah terjadi dalam hidupku. Enggak ada. Semua digenapi. Tapi 1 Samuel 2 ayat 30 ada orang-orang yang berkata begini. Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya aku telah berjanji. Keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan. Jauhlah hal itu daripadaku. Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati. Tapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Rupanya Hofni dan Pinehas anggap biasa Tuhan. Saudara-saudara, mereka lupa Tuhan melihat. Lupa Tuhan ada di mana-mana tempat. Sehingga mereka tidak punya sikap hormat sama Tuhan. Padahal jemaat lihat loh. Saudara-saudara, ini anak-anak pendeta. Disorot sama jemaat. Tapi mereka pikir, masa bodoh. Karepmu. Jadi dia terus saja dengan sikap tidak hormat sama Tuhan. Dan mereka menganggap ini biasa. Sepertinya, masa bodoh. Yang penting saya senang. Saudara-saudara, jadi apa yang dianggap orang tidak ada hubungan antara perkara rohani dengan jasmani, salah besar.
mengangkat kedua tangan, orang-orang olok, apa hubungannya? Tapi itulah yang kita tadi baca, Tuhan beri kemenangan. Tabut Tuhan pun saudara-saudara ada, dihargai oleh Obed-Edom, dihormati, dijaga, dipelihara, dan berdampak positif. Tapi sementara dibiarkan di Kiryat Yearim, saudara-saudara, umat Tuhan mengeluh. Itulah sebabnya kenapa dalam hidup ini kita mesti selalu ingat bahwa yang rohani mempengaruhi yang jasmani. Jangan selalu salahkan Tuhan. Mengapa ini terjadi? Bisa jadi karena kita pikir gak ada hubungannya antara yang rohani dan jasmani. Cuma di gereja lah ada hubungannya. Oh tidak, saudara-saudara. Tidak. Hofni dan Pinehas tidak hormat sama Tuhan. Itulah sebabnya apa yang telah Tuhan janjikan. Tuhan bilang jauhkan daripada. Bukan dia mencela-mencela. Bukan berarti dia membatalkan perjanjian sepihak. Bukan. Perbuatan Hofni dan Pinehas lah yang membatalkan perjanjian itu sendiri. Dengan sikap tidak hormat sama Tuhan. Ada hubungannya Bapak Ibu Saudara. Ada hubungannya ibadah Bapak Ibu Saudara pagi ini yang dianggap orang buang-buang waktu. Dengan apa yang mau Tuhan kerjakan bagi kita. Ada hubungannya. Ada hubungannya kesungguhan kita melayani Tuhan yang tidak kelihatan itu. Dengan rencana-rencana besarnya untuk kita ke depan. Ada hubungannya. Ada. Itulah sebabnya kita tahu ayat dalam Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua itu akan diapakan? Tambahkan. Coba lihat. Orang anggap ini perbuatan sia-sia, tapi ternyata tidak. Tidak. Ada hubungan. Jadi apa saja yang Bapak Ibu Saudara dan saya lakukan untuk Tuhan. Seperti Musa dalam hal ini mengangkat kedua tangannya. Ada hubungannya dengan apa yang Tuhan mau buat. Seperti Obed-Edom yang menjaga, merawat, memelihara dengan penuh hormat. Tabut Tuhan, lambang Tuhan hadir. Berdampak kepada apa yang mereka tidak pernah sangkakan. Ini orang dari kampung di mana Goliat musuh Israel ada loh, muncul loh. Ini bukan anak Tuhan padamu, ini jiwa baru. Tapi saudara-saudara dia ngerti, walaupun tabut Tuhan sepertinya kotak biasa. Peti sepertinya biasa. Tapi ini lambang Tuhan. Daripada orang Israel jemaat lama. Gambaran orang-orang senior di dalam Tuhan. Tapi gak punya hormat, gak merasa butuh tabut Tuhan. Mereka mengeluh, ada hubungannya Bapak Ibu Saudara. Sikap hormat Bapak Ibu Saudara beribadah seperti pagi ini. Kesungguhan kita. Ada hubungannya. Dengan apa yang akan kita alami ke depan. Itulah sebabnya, saudara-saudara, mari kita terus kerjakan seperti Musa. Dia enggak jadi bingung sebenarnya. Apalagi didukung oleh Harun dan Hur. Ya, ayo topang. Kasih batu dulu, duduk. Lalu topang. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekarang apakah arti Musa mengangkat kedua tangannya? Ingat dia sambil pegang tongkat. Saudara-saudara, sambil mengangkat kedua tangan. Ini saya cuma berkata yang pertama, itu tanda, ya memang ini doa syafaat. Doa untuk orang-orang lain. Dalam hal ini Yosua yang lagi pimpin perang. Tetapi saudara-saudara mengangkat kedua tangan dengan tongkat.
Tuhan itu. Berbicara tentang dia berdoa bukan asal berdoa. Dia berdoa dengan percaya bahwa Allah Israel, Allah Musa tidak berubah. Bisa berkata amin? Saudara-saudara, dia ingat dulu tongkat dilepas jadi ular. Lalu ekornya ditangkap jadi tongkat. Demikian juga waktu dia pukul laut Kolsom terbelah. Nah sekarang menghadapi musuh nih, dia pegang tongkat lagi ke atas. Dia mau bilang, Tuhan, aku percaya Tuhan, Engkau tidak berubah. Kalau dulu Tuhan tolong, kalau dulu Tuhan bikin mujizat, kalau dulu Tuhan lakukan perkara besar, kalau dulu Tuhan melakukan hal yang tidak pernah saya sangkakan. Aneh ya, pegang ekor ular jadi tongkat. Mestinya pegang kepalanya, tapi ini ekornya. Tapi itulah yang kita belajar dari Alkitab. Pada saat itu dia juga berkata, Tuhan, aku percaya Engkau tidak berubah. Engkau juga pasti tolong saya seperti kemarin. Sudah dia bukan cuma Allah sejarah. Bukan Allah masa lalu. Dia Allah Bapak Ibu Saudara hari ini. Dia juga Allah kita di hari-hari akan datang. Amin. Dia Allah untuk anak, mantu, cucu kita ke depan. Cicit, saudara-saudara, dia tidak berubah. Itulah sebabnya dalam Mazmurnya, Musa berkata, Mazmur 90 ayat 1, doa Musa abdi Allah, Tuhan engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, engkaulah Allah. Saudara-saudara, orang tertawakan Musanya mengangkat tangan. Olok-olok bicara sembunyi-sembunyi tentang pemimpin rohani ini. Tapi saudara-saudara, dia punya iman. Tuhan yang pernah tolong dulu dengan tongkat ini. Tuhan itu Tuhan yang tidak berubah. Ibrani 13 ayat 8, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, kalau sedang menghadapi peperangan, sedang menghadapi masalah, sedang menghadapi kesukaran, angkatlah tangan. Artinya, Tuhan, aku percaya Engkau tidak berubah. Engkau tetap sama. Kalau dulu Tuhan tolong, sekarang pun Tuhan bisa tolong kita. Bahkan hari-hari ke depan, dia pasti tolong. Sebab dia tidak berubah. Nah Musa kuat sekali soal ini. Tidak apa-apa orang lain tertawa. Masa bisa selesai cuma dengan mengangkat tangan. Musa tetap angkat tangan sama Tuhan. Sebab itu bicara tentang dia berdoa dengan percaya sungguh-sungguh bahwa Tuhannya tidak berubah. Mengangkat tangan juga bicara tentang Musa berdoa dengan penyerahan yang total. Dia berserah sepenuh kepada Tuhan. Dia mau bilang, Tuhan, nggak bisa apa-apa. Sungguh nggak sanggup Tuhan. Dia angkat tangan, saudara-saudara. Tapi bukan juga tanpa usaha. Ada Yosua maju perang. Dan dia mengangkat tangan, Tuhan tolong Yosua orang muda itu. Dia belum banyak pengalaman. Di atas kertas kalah Tuhan. Tapi aku berserah. Tuhan tolong. Dalam 2 Tawarik 20 ayat 12, ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tetapi mata kami tertuju kepadamu. Saudara-saudara,
Yosafat menyadari bahwa dia nggak punya kekuatan apa-apa. Sebenarnya dia panglima perang loh, dia selalu menang. Tapi inilah orang yang senang menyembah, selalu begitu. Dia merasa belum apa-apanya Tuhan. Bahkan gak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Karena itu kalau dia kepengen lebih lagi dilihat oleh orang, artinya dia lebih dari panglima perang. Sudah menang. Dia cuma bisa tak satu. Dia datang dengan rendah hati dan berkata, aku gak punya apa-apa. Aku gak punya kekuatan. Penyembah itu begitu. Penyembah selalu menyadari bahwa tanpa Tuhan gak bisa apa-apa. Kalah wis, kalah. Gak selesai. Tapi mataku tertuju kepadamu. Dia mengangkat tangan tanda penyerahan total. Gak bisa Tuhan. Gak ada yang saya andal. Cuma Engkau. Jadi saudara-saudara, ada hubungannya. Itulah sebabnya kalau Bapak Ibu Saudara ada dalam persoalan yang pelik, persoalan yang sangat berat. Ini cara kuno, ini cara yang tidak diperhitungkan, bahkan jadi tertawaan juru minuman agung. Kita masih bisa angkat tangan sama Tuhan. Orang bilang, hamba Tuhan bilang, waktu kita angkat tangan Tuhan di atas turun tangan. Tapi kalau kita turun tangan, Tuhan di atas angkat tangan. Milih mana? Milih angkat tangan. Amin. Angkat tangan. Tanda percaya Tuhan engkau tidak berubah. Tuhan gak pernah permalukan dan buktinya menang kok. Orang Israel ada yang tertawa dengan cara Musa. Apalagi musuh-musuh, sudah mereka olok-olok. Tapi itulah cara Tuhan yang tidak pernah ketinggalan. Menyerah. Tuhan hanya Engkau yang bisa. Aku gak punya kekuatan. Tuhan berperanglah kan. Dan benar saudara-saudara, Tuhan berperang ganti Yosafat. Menang. Jadi masih ada harapan di dalam Tuhan Yesus. Kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara sedang dalam pergumulan, teruslah mengangkat tangan. Dia akan turun tangan buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin. Nah sekarang mengakhiri firman Tuhan pagi ini. Siapakah orang-orang yang diuntungkan dengan cara aneh Musa mengangkat tangan? Siapakah orang-orang yang diberkati dengan mengangkat tangan Musa di atas bukit itu? Orang Israel. Tetapi saya melihat yang paling diberkati atau paling merasakan adalah Harun dan Hur. Orang dekat. Saudara-saudara, kalau tidak dapat berkat secara jasmani, dia sudah belajar dari pemimpinnya. Dia bilang, Yosua maju perang lawan Amalek. Kami akan di gunung itu. Dan benar saudara-saudara, sebelum peperangan dimulai, Musa sudah di atas gunung. Sebelum menghadapi masalah, Musa sudah berdoa. Ini pelajaran dan berkat penting untuk Harun dan Hur. Rupanya, belajar dari pemimpin aneh ini. Sebelum menghadapi hari yang baru, sebelum bekerja, sebelum apa saja, naiklah ke atas gunung lebih dulu. Angkat tangan sama Tuhan. Dia berperang ganti jemaat GPDI Jajak. Amin. Jadi Musa memandang mengangkat tangan lebih penting dari cara-cara yang dunia kerjakan. Berdoa lebih dulu. Itu berkat yang diterima oleh Harun dan Hur. Tapi Bapak Ibu Saudara,
ada berkat lain yang diterima oleh mereka. Keluaran 31 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, telah kutunjuk Bezaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda. Dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Seorang yang menopang tangan Harun namanya Hur. Saudara-saudara, dia menopang pemimpin ini. Enggak banyak tanya, enggak melemahkan, tapi justru menguatkan. Saudara-saudara, sampai tangan Musa enggak bergerak loh. Sampai sore, sampai masalah selesai. Dengan setia dia topang tangan Musa. Dan Keluaran 31 mencatat, ada orang bernama Bezaleel. Dia anak Uri, cucu dari Hur. Saudara, Hur bukan saja ikut senang karena Israel menang, tapi secara pribadi, apa yang dia perbuat kepada pemimpinnya, Tuhan lihat. Sudah lihat, Bezaleel ini dipakai Tuhan. Mazmur 37 ayat 25, dahulu aku muda sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Bisa berkata amin? Uri gak minta-minta. Dia dipakai Tuhan. Saya percaya saudara-saudara, kalau zaman sekarang ini berlaku bagi kita yang seperti Hur. Saudara-saudara, yang menopang tangan pemimpin. Yang menopang pekerjaan Tuhan. Itulah sebabnya apa saja yang Bapak Ibu Saudara perbuat selama ini. Dan terus mau Bapak Ibu Saudara perbuat. Saya percaya seperti Hur, dia dapat berkat banyak. Bukan cuma berkat-berkat jasmani, saudara-saudara. Ada pelajaran penting untuk menyelesaikan masalah. Atau sebelum masuk ke hari yang baru, mesti naik ke atas bukit untuk berdoa, mengangkat tangan. Tapi juga ada berkat pemeliharaan sampai anak cucunya. Ini luar biasa, sebab menurut catatan Bezaleel umurnya belum 13 tahun waktu itu. Masih sangat belia. Tapi saudara-saudara, tidak bisa tidak. Ya ini, ya karena harus genapi anak cucunya diberkati. Tuhan gak pernah tinggalkan, walaupun umur 13 tahun, ya wis pakai aja sama Tuhan. Oh dia sanggup melakukan segala perkara. Dia beri hikmat, pengertian, dia berikan segala-galanya. Saya tidak tahu anak-anak Bezaleel ini saudara-saudara, sebab tidak dicatat oleh Alkitab. Saya mau ngomong anaknya Etzel atau namanya Sion atau anak siapa. Bisa sebutlah namanya, mungkin Ose, mungkin juga namanya Siona. Saudara-saudara sebut siapalah. Tapi yang jelas, kita melihat Tuhan gak pernah tinggalkan anak cucu orang-orang seperti Hur. Saudara-saudara yang menopang tangan pemimpin. Banyak anak di sini, ada Louis, ada Harvey, ada siapa lagi itu. Saudara-saudara, ada Nathan, semua. Tuhan tidak pernah tinggalkan anak, cucu orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk melihat 1 Korintus 15 ayat yang
58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kami tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Orang nganggap ini aneh, masuk ngangkat tangan. Tapi Harun dan Hur ngerti, topang ngailis. Ini pemimpin pasti dapat hikmat dari Tuhan, kasih visi dari Tuhan. Topang kasih tempat duduk. Dan saudara-saudara, Tuhan menolong anak cucunya. Kami berdoa supaya anak cucu jemaat GPDI Jajak seperti Besaliel ini. Amin. Amsal 27 ayat 18 maksud saya. Amsal 27 ayat 18. Siapa memelihara pohon ara akan memakan buahnya, dan siapa menjaga tuannya akan dihormati. Saudara-saudara, ayat itu berkata siapa menjaga tuannya. Kata menjaga ditulis dengan arti memberi perhatian, mengindahkan, memelihara, melindungi, menjaga. Seperti Harun dan Hur yang jaga nama baik Musa, yang topang, yang pelihara, yang beri perhatian besar. Orang lain gak perhatikan di Musa, ngangkat tangan dewek. Tapi saudara-saudara Harun dan Hur beri perhatian, perhatikan terus. Ayat itu berkata akan dihormati. Nah, dihormati itu berarti akan mendapat kemuliaan. Akan mendapat promosi. Akan terhormat. Saya rindu semua jemaat GPD Jajak punya anak, punya cucu, punya cicit, terima kemuliaan dari Tuhan. Amin. Sebab kakeknya, papa mamanya, emaknya, orang-orang seperti Harun dan Hur. Jaga Tuhan, jaga pemimpin. Terlebih Tuhan Yesus pemimpin besar. Dia seperti orang yang memelihara pohon ara. Akan makan buahnya. Jadi siapa yang memelihara pohon ara, yang rawat, perhatikan, siram, kasih pupuk, jaga terus. Ayat itu berbilang, dialah yang akan makan buah ara. Kalau baca Hakim-Hakim 9 ayat 10-11, dialah yang akan terima kemanisan. Dialah yang akan terima buah-buah yang baik. Dan saya percaya, kalau ada jemaat GPD Jajak sekarang terima kemanisan Tuhan. Terima hal-hal yang baik dari Tuhan. Selain ada alasan yang lain. Tapi salah satunya, sebab jemaat GPD Jajak seperti Hur. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, angkat tangan sama Tuhan. Tuhan berperang ganti kita. Angkat tangan percaya dia tidak berubah. Tidak berubah. Kalau dulu Tuhan tolong saya, dia pasti tolong hari-hari ini dan ke depan. Mari menyerah sepenuh kepada Tuhan. Katakan Tuhan, aku tidak mengandalkan apa yang ada padaku. Tapi aku mau Engkau menyelesaikan. Angkat tangan. Tanda penyerahan. Maka dia akan turun tangan buat kita. Ada nyanyian berkata, kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Cara aneh Musa jadi bahan olokan. Tapi lihat, Israel menang. Bahkan Hur terima berkat-berkat karena menopang cara pemimpin yang aneh ini. Sama-sama kita berdiri.
Barangkali dia sedang teteskan air mata waktu itu. Sehingga dia tidak berkata, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Mungkin sudah kehabisan perkataan. Tapi dia mengangkat tangan. Dia mau bilang, walau dalam hati, di mana Hur dan Harun di sebelahnya tidak mendengar, tapi dia percaya Tuhan mendengar. Dia ngerti bahwa Musa sedang berkata, aku percaya Engkau tidak berubah. Engkau yang sudah menolong dulu dengan tongkat ini Tuhan. Engkau yang sama tolong umat-Mu ini. Dia tidak berkata-kata kepada Tuhan waktu itu. Dia cuma mengangkat kedua tangannya, tanda dia berserah kepada Tuhan. Tuhan, Yosua pasti kalah Tuhan. Dia masih muda, tidak punya pengalaman, tapi mataku tertuju kepada-Mu. Saudara mungkin sudah tidak bisa berkata-kata lagi menghadapi keadaan sukar hari-hari ini. Tapi saudara bisa mengangkat tangan di hadirat.
Angkat tangan, Tuhan akan turun tangan. Saya akan kuat lagi. Saya akan terima pertolongan. Dan saya akan melihat Dia berperang ganti kita. Angkat tangan tanda Tuhan, aku Tuhan Yesus tidak berubah, Dia sanggup tolong. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu Gembala berdoa buat tangan-tangan yang terangkat. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini. Biarlah lewat firman-Mu Tuhan, Engkau melihat kami sidang jemaat Tuhan. Terlebih yang sudah mengangkat tangan, membutuhkan
pertolongan yang daripada Tuhan. Tolong. Dengan iman harap kami kepada Tuhan, kami percaya bahwa Engkau tidak berubah. Amin. Pertolongan-Mu, kuasa-Mu nyata di dalam kehidupan kami yang berharap dan percaya kepada Tuhan yang sanggup memberikan pertolongan kepada kami sidang jemaat Tuhan. Engkau mengenal apa yang menjadi pergumulan kami masing-masing anak-anak-Mu Tuhan. Kami hanya berharap dan bersandar iman kami kepada Tuhan. Engkau yang menjadi penolong kami. Engkau yang menjadi kekuatan kami di dalam kami menghadapi semua yang ada di dalam hidup kami ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan lewat firman-Mu membawa iman kami berharap terus kepada Tuhan. Ya. Dengan kekuatan Roh Kudus, dengan iman-Mu Tuhan, kami akan menerima pertolongan daripada Tuhan. Amin. Terlebih kami berdoa Tuhan buat firman-Mu, janji firman-Mu yang akan menolong keluarga kami. Sampai kepada anak semua, sekeluarga cucu kami semua. Ya. Diberkati Tuhan, ditolong Tuhan. Lewat firman-Mu kami lakukan ya Tuhan. Sehingga kami menerima kekuatan yang baru di dalam kami mengiring Engkau. Di dalam kami, oh Tuhan, melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya doa kami yang sudah kami naikkan dengan iman kami, harap kami kepada Tuhan. Yang sudah mengangkat tangan kami, tanda kami Tuhan. Percaya bahwa kuasa-Mu yang tidak berubah. Kami akan menerima pertolongan Tuhan, keajaiban Tuhan, mujizat Tuhan. Boleh nyata dalam setiap keluarga kami, rumah tangga kami, bahkan dalam pekerjaan kami diberkati Tuhan, ditolong Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu, Roh Kudus yang akan menerangkan dalam setiap hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.